She's only as strong as they want her to be. Please say your name. Hey, you. Film ini diawali dengan seorang wanita yang bernama Iris yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Di sana Iris tak sengaja berkenalan dengan seorang pemuda yang bernama Josh. Dan kejadian ini adalah momen paling indah dalam hidupnya Iris. Tapi tiba-tiba Iris terbangun. Semua kejadian itu hanyalah mimpi Iris ketika ia pertama kali kenalan dengan pacarnya, yaitu Josh. Iris dan Josh ini sedang di perjalanan ke sebuah villa. Mereka diajak untuk liburan bareng oleh teman-temannya Josh. Tapi seperti beberapa wanita pada umumnya, Iris agak merasa risih bergaul dengan teman-temannya Josh tersebut. Tapi apalah daya, yang namanya cinta, Iris tetap menemani pacarnya itu. Setelah itu mereka akhirnya sampai di villa yang dituju dan disambut oleh sahabatnya Josh yang bernama Kate. Dan Kate ini adalah pacarnya Sergey. Sergey adalah yang punya villa tersebut. Di sana ada juga salah seorang temannya Josh yang lain dan ia bernama Ellie. Dan Ellie ini juga membawa pacarnya, yaitu Patrick. Ya, mereka adalah homo pecinta batang alias pecinta lubang tai. Saat bertemu dengan semua teman-temannya Josh, keadaan masih baik-baik saja. Tapi tidak dengan Sergey. Ia benar-benar terpukau melihat kecantikan Iris. Bahkan sampai malam menjelang, Sergey masih tak henti-hentinya mencoba mendekati Iris. Ya, karena kaya raya, Kate tak berani menegur pacarnya itu. Tapi untungnya Iris ini benar-benar bucin pada Josh, sehingga ia selalu menjaga jarak dan menolak ketika Sergey mencoba menggodanya. I'm so glad we did this. Di keesokan paginya, Iris ingin main-main ke danau dan ia mengajak Josh pergi bersama. Tapi Josh menolak karena ia kecapean habis ngewek semalaman. Lalu Iris akhirnya pergi. Tapi setelah Iris pergi, Josh langsung mengeluarkan handphonenya dan memasang sebuah flash disk. Saat Iris sampai di danau, ia benar-benar heran kok bisa ada pisau dalam sakunya. Tiba-tiba dari belakang Sergey pun datang, menyapa dan mengajak Iris ngobrol. Tentu saja Iris merasa tak enak karena apa kata orang ntar kalau mereka berduaan di sana. Sehingga Iris pun bergegas ingin meninggalkan tempat itu. Tapi Sergey mencegahnya. Ia pun berkata tolonglah hargai tuan rumah. Sehingga Iris pun terpaksa duduk-duduk di sana menemani Sergey. You mind? Saat duduk-duduk di sana, Sergey mulai menjalankan modusnya. Ia meminta Iris mengoleskan sunblock ke punggungnya. Apalah daya, karena nggak enakan, Iris terpaksa melakukan permintaan lelaki kardus itu. Lalu Sergey mulai meminta mengoleskan di bagian bahu. Dan ketika Iris mengoleskan di bahunya Sergey mulai meraba tangannya Iris dan merayunya untuk saling enak-enak. This is what you are for. Iris mencoba menolak sembari berkata, "Jangan sentuh aku jijik." Tapi Sergey makin menjadi-jadi. Beberapa saat setelah itu, ketika Josh ngumpul-ngumpul bersama teman-temannya, Iris pun pulang dalam kondisi penuh berlumur darah dan sembari memegang pisau. He forced himself on me. Sergey. What happened? Mereka semua langsung histeris dan Iris akhirnya menceritakan semuanya sambil menangis. Ketika Sergey mencoba mencupang lehernya, Iris langsung memukul kepala Sergey dengan botol sehingga Sergey pun terjatuh. Tak terima permintaannya ditolak dan dipukul, Sergey akhirnya mengamuk dan mencoba membunuh Iris dengan mencekek lehernya. Karena Iris membawa sebuah pisau, ia langsung menusuk lehernya Sergey dan Sergey pun tewas seketika. I'd never get to see you again. Iris menceritakan semua itu sambil histeris karena ia takut berpisah dengan Josh. Lalu karena makin menjadi-jadi, Josh akhirnya berkata, "Iris, sleep." Iris tidurlah. Seketika, boom. Iris terdiam dan ternyata Iris ini hanyalah sebuah robot. Ya, robot pendamping alias fuckbot. Robot untuk bercinta. Iris, go to sleep. She's only as strong as they want her to be.
Setelah itu mereka langsung mengikat Iris ke kursi. Tentunya Iris masih belum sadar dan pastinya kasus pembunuhan tersebut akan mereka laporkan ke perusahaan penjual robot. Lalu karena mereka semua yang ada di sana tahu kalau Iris ini adalah sebuah robot, mereka benar-benar heran kok bisa Iris membunuh, sedangkan semua robot-robot itu memang didesain untuk tak bisa melakukan kekerasan atau kejahatan. Dan sembari menunggu kedatangan pihak perusahaan, Josh meminta agar ia diberikan waktu untuk memberikan salam perpisahan pada robotnya itu. No. It was self-defense. He was gonna kill me. Setelah itu Josh kembali menyalakan Iris dan seketika Iris pun bangun dan langsung berkata kalau ia hanya melakukan pembelaan diri dan tak ingin berpisah dengan pacarnya itu. Karena Iris makin histeris, Josh akhirnya berkata kalau Iris hanyalah sebuah robot. Dan kasus pembunuhan itu memang benar-benar pembelaan diri karena semua robot pendamping diprogram untuk tak bisa berbohong. Iris makin bingung sehingga Josh pun memberikan sebuah bukti kalau ia hanyalah sebuah robot dengan menanyakan suhu cuaca hari ini. Tanpa perlu menunggu, Iris dengan spontan langsung menjawab secara detail. 93% chance of rain in the evening. Are you still not convinced? Lalu Josh menyuruh Iris berbicara bahasa Spanyol sembari memegang handphonenya. Josh, no sé hablar español. Iris mulai menanyakan semua kenangan mereka berdua, termasuk kenangan saat mereka berkenalan di supermarket. Sehingga Josh pun menjelaskan kalau semua itu hanyalah program yang disediakan oleh perusahaan pengembang robot. Jadi perusahaan itu telah menyediakan semua pilihan-pilihan memori-memori manis. Dan Josh hanya mengaplikasikannya ke memorinya Iris menggunakan handphone. Yeah, it's fake. Never happened. Karena Iris masih denial alias membantah kalau ia sebuah robot, Josh akhirnya menceritakan kronologis pertemuan mereka. Jadi, Josh membeli Iris di sebuah perusahaan pengembang robot yang bernama Empatix. Semua robot yang ada di sana memang diprogram untuk melayani majikannya sesuai keinginan si pembeli. Bisa jadi pasangan, teman, pembantu, dan sebagainya. Robot-robot ciptaan Empatix diprogram untuk memiliki emosi dan perasaan, dan semuanya tergantung seberapa persen tingkat kecerdasan yang disetting oleh si pemilik. Setelah Iris dibeli dan semua datanya disinkronkan dengan handphonenya Josh, love linking atau tautan cinta mereka otomatis terhubung ketika Iris pertama kali melakukan penyinkronan wajah dengan Josh. Jadi pertemuan di supermarket hanyalah hayalan yang ditanam oleh Josh. Please say your name. Hey you. Selain itu Iris atau robot-robot yang lain juga diprogram untuk tak bisa melakukan kekerasan dan juga berbohong. Mereka juga tak sadar kalau diri mereka adalah sebuah robot. Dan untuk mereset semua memori para robot tersebut atau mengembalikan kesetelan pabrik, para pemilik hanya perlu menempelkan jempol mereka di bagian belakang telinga robot tersebut. Iris masih menyangkal kenapa ia bisa merasakan marah, senang, sedih, bahkan menangis. Jadi mustahil kalau ia sebuah robot. Tapi ternyata air mata tersebut berasal dari air biasa yang diisi setiap kali Josh melakukan servis berkala. Lalu saat mereka bicara, tiba-tiba Cat pun datang dan bertanya kenapa Iris masih belum dimatikan atau di shutdown. Mendengar kata-kata di shutdown atau dimatikan, seketika Iris benar-benar histeris. Josh langsung mengajak Cat bicara berdua. Ya, ia marah karena kata-kata shutdown atau dimatikan benar-benar terlarang untuk sebuah robot. Di sisi lain, saat Josh bicara dengan Cat, Iris melihat pisau yang ia bawa sebelumnya, sehingga ia pun nekat menjatuhkan tubuhnya dan perlahan-lahan mulai mencoba meraih pisau tersebut. Setelah itu saat Josh kembali menemui Iris, ia mendapati Iris udah terkoleng, dan saat ia berniat ingin membangunkan Iris, tiba-tiba Iris langsung memukul jakunnya Josh sehingga Josh pun tersedak dan tak bisa ngapa-ngapain lagi. Tanpa pikir panjang, Iris langsung bergegas kabur, tapi ia tak lupa membawa handphonenya Josh. Okay. Eli, Iris. Shh, man. Setelah Iris kabur, Josh, Ellie, dan Cat akhirnya bicara bersama, berkumpul alias tabayun, dan terbukalah semua rahasia itu. Ternyata Josh dan Cat telah dari jauh hari merencanakan pembunuhan Sergei dan tujuannya untuk merebut semua hartanya.
Karena mereka tahu Sergei adalah PK alias penjahat kelamin, Josh dan Kat sengaja menjadikan Iris sebagai umpan. Karena Sergei tak tahu sama sekali kalau Iris adalah sebuah robot. Lalu karena semuanya telah direncanakan, Josh diam-diam telah memodifikasi semua program yang ditanam dalam tubuhnya Iris. Dan ia menjebol sistem pertahanan dirinya dan keagresivitasnya. Sehingga Iris bisa melakukan kekerasan ketika ia mencoba membela diri. No, Dick, why did you do it? Oh. Lalu karena semuanya telah direncanakan oleh Josh, ketika pagi-pagi Iris mengajaknya main ke danau, ia diam-diam menyelipkan pisau ke sakunya Iris. Jadi ketika Sergei ingin mendekatinya, Iris akan membunuhnya. Jadi mereka berdua, yakni Josh dan Kat, bisa aman dari tuntutan hukum. Setelah itu karena Ellie telah mengetahui semuanya, Josh dan Kat akhirnya memberitahukan total semua uang simpanan Sergei yang ada di berangkas. Dan totalnya sebanyak 12 juta dolar. Dan Josh berkata akan mereka bagi 3. Mendengar kata-kata bagi 3, Ellie langsung menolak. Harusnya bagi 4 karena ada Patrick, ya pacarnya. Tapi tentu saja Kat dan Josh menolak karena Patrick ini juga seorang robot. Nah, kalian mau tahu bagaimana kronologis perkenalan dua jantan homo ini? Nah, suatu ketika di tengah pesta, saat itu Patrick tengah sibuk mengambil makanan. Tak sengaja ia menginjak ekor sebuah dinosaurus. Dan ternyata dalam dinosaurus itu terdapat Ellie si gendut homo. Seketika mereka berdua langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi setiap momen-momen romantis seperti itu dibuat oleh perusahaan Empathics. Dan si pemilik robot bisa memilih momen-momen seperti apa yang mereka inginkan. Patrick, go to sleep. Are you fucking robo-shaming me? I am not robo-shaming. Setelah itu mereka bertiga akhirnya sepakat semua uang tersebut dibagi 3. Tapi satu hal lagi yang harus mereka lakukan, yaitu menangkap Iris. Karena jika seandainya ketahuan oleh perusahaan Empathics Iris telah dimodifikasi, otomatis Josh dan Kat yang akan berurusan dengan hukum. Lalu karena sistem pertahanan di Iris telah dibobol, untuk jaga-jaga Ellie memilih membawa pistolnya Sergei. We're going robot hunting. Okay. Fun, huh? Fun. Di tempat lain, di tengah pelariannya, Iris akhirnya membuka handphonenya Josh dan ia mulai mencoba aplikasi robot yang disinkronkan dengan tubuhnya. Iris mulai mengotak-atik suaranya dan ternyata berfungsi. Lalu di pengaturan selanjutnya, Iris juga menemukan menu tingkat kecerdasan dan ia menaikkan level kecerdasannya menjadi 100%. Seketika kecerdasan Iris setara dengan mahasiswa lulusan universitas, alias udah nyaris persis sama dengan pola pikir manusia jenius. What now, Iris? Think. Setelah kecerdasannya ditingkatkan, Iris mulai memikirkan langkah selanjutnya, bagaimana cara untuk pulang. Tapi ia tak hanya memikirkan caranya saja, tapi juga memikirkan resikonya. Kalau numpang di jalan otomatis tak ada yang akan berhenti karena bajunya penuh dengan darah. Kalau seandainya jalan kaki pasti butuh berhari-hari. Pastinya saat sampai di rumah ia akan langsung ditangkap oleh Josh. Sehingga muncullah ide untuk pulang menggunakan mobilnya Josh. Ya, karena mobilnya Josh itu smart car, mobil listrik dan terkoneksi dengan handphonenya Josh. Iris akhirnya memutuskan kembali ke rumah danau dengan niat melarikan mobilnya Josh. Tapi di perjalanan ia mendengar suara Ellie dan Patrick, sehingga Iris pun langsung bersembunyi. Sayangnya persembunyiannya itu cepat diketahui karena handphonenya Josh bergetar. Tanpa pikir panjang, karena mendengar suara getaran HP tersebut, Ellie langsung menodongkan pistolnya dan menyuruh Iris keluar. Iris memutuskan berlari kabur dan terlibat kejar-kejaran dengan Patrick dan Ellie. Saat ia fokus melihat ke arah Patrick, tiba-tiba Iris ditubruk oleh tubuh gembrotnya Ellie, sehingga mereka berdua harus berguling-guling di tanah. Melihat pistolnya Ellie tergeletak, Iris langsung mencoba mengambil pistol tersebut, tapi Ellie masih memberikan perlawanan. Dan akhirnya Ellie yang harus mati dalam perebutan pistol tersebut.
trigger. I'm sorry. Oh my God. Iris! Go to sleep! Setelah itu Josh akhirnya datang dan langsung memerintahkan Iris untuk tidur. Tapi sayang perintahnya tak berlaku lagi karena fitur pengenalan suaranya telah dimatikan. Lalu Iris langsung tancap gas berlari menuju rumah danau dan berhasil masuk ke mobilnya Josh. Tapi sekali lagi sayang ketika ia mencoba memerintahkan mobil itu berjalan, mobil tersebut hanya bisa mengenali suaranya Josh. Drive home! Voice ID. Fuck! Iris akhirnya terpojok karena Josh udah berada di luar mobil. Karena otaknya udah 100% jenius, Iris mencoba mengatur vokal suaranya. Drive. 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 Ia mengubah settingan suaranya menjadi suaranya Josh. Setelah puluhan kali percobaan, ia akhirnya menemukan setelan suara yang 100% sama dengan suaranya Josh, sehingga mobil tersebut bisa mengenali suara tersebut. Dan akhirnya Iris berhasil pergi dari tempat itu. Saat baru keluar dari komplek danau itu, tiba-tiba mobilnya Josh berhenti. Ternyata Josh melaporkan pada perusahaan mobil kalau mobilnya dicuri, sehingga mobil tersebut dimatikan secara otomatis. Di sisi lain, Josh ternyata tak kehabisan akal. Ia juga benar-benar jenius. Josh langsung menghampiri mayatnya Ellie dan mengambil alih kepemilikan Patrick. Tentunya harus direset pabrik dulu dan melakukan pengenalan wajah lagi. Sehingga kamu tahu apa yang terjadi? Patrick mulai mengenali wajahnya Josh sebagai pacarnya. Tentu saja tak lupa Josh juga menjebol sistem pertahanan dirinya Patrick dan keagresivitasnya ditingkatkan menjadi 100%. Sehingga Patrick menjadi mesin pemburu untuk memburu Iris. Di tempat lain, karena mobilnya Josh dilaporkan dicuri, Iris terpaksa terkurung dalam mobil tersebut. Saat ia mencoba memecahkan kaca mobil itu, tiba-tiba seekor polisi Amerika Serikat lewat dan mampir. Lalu karena Iris udah tahu kalau ia diprogram tak bisa berbohong, ia bergegas mengubah pengaturan bahasanya menjadi bahasa Jerman. Sehingga ketika polisi tersebut bertanya, Iris selalu menjawab dengan jujur. Hanya saja si polisi tersebut tak mengerti apa yang ia bicarakan. Guten Abend. Coming from. How's old Sergey, by the way? Den Haus gestochen. Setelah itu saat si polisi mencoba menawarkan ingin mengantarkan Iris pulang, si polisi tersebut akhirnya melihat ada pisau berdarah dalam mobil itu. Sehingga polisi itu langsung menodongkan pistolnya dan memborgol Iris. Tapi dari kejauhan tiba-tiba Patrick pun datang. Patrick langsung memukuli si polisi sampai tewas. Dan akhirnya Iris ditangkap oleh Patrick dan dibawa kembali ke rumah danau. Karena semuanya makin kacau, ditambah lagi seekor polisi Amerika juga mati, Cat akhirnya menyerah. Ia tak mau lagi berada di sana alias ingin lepas tanggung jawab. Lalu saat Cat akan meninggalkan rumah itu, Josh langsung memerintahkan Patrick untuk menghentikannya. Tapi karena agresivitasnya Patrick ini 100%, ia dengan spontan langsung menusuk Cat dengan pisau alias menghentikannya selama-lamanya. Sehingga akhirnya Cat pun tewas akibat tusukan itu. Setelah itu Josh kembali menyadarkan Iris dan tentunya dalam kondisi tangannya terborgol. Dalam obrolan mereka, Iris meluapkan semua emosinya, bahkan berkata kalau burungnya Josh berukuran di bawah rata-rata. Karena Iris ini tak bisa berbohong, berarti pernyataan tersebut jujur benar apa adanya. Lalu karena gaya bicara Iris ini seperti wanita normal pada umumnya, Josh akhirnya memutuskan menurunkan tingkat kecerdasannya menjadi 0%. Sehingga Iris kembali menjadi sebuah robot yang patuh pada majikannya. Karena Iris masih bisa merasakan rasa sakit, Josh mulai menyiksanya dengan membakar tangan Iris dengan lilin. Sembari lilin perlahan membakar tangannya Iris, Josh mulai menghubungi perusahaan Empathics. Setelah menyuruh mereka datang, Josh akhirnya memutuskan untuk mematikan Iris selamanya. Ia menyuruh Iris memegang pistol dan menembak kepalanya sendiri. Sehingga setelah tembakan dilepaskan, Iris langsung tak sadarkan diri. Langsung hang. Setelah itu petugas Empathic datang. Rencananya Josh ingin melakukan tukar tambah atau klaim garansi.
Lalu Josh juga menyuruh Patrick menyamar sebagai polisi dan mengarang cerita kalau Iris telah error dan membunuh Kate. Walaupun cerita tersebut agak kurang masuk akal, tapi karena adanya polisi, petugas tersebut akhirnya terpaksa mengiyakannya saja. Lalu di tahap selanjutnya, si petugas berkata kalau mereka harus memeriksa memorinya Iris dulu kalau ingin klaim garansi. Dan seketika Josh pun panik. Ternyata memorinya Iris tak berada di kepala, melainkan di dalam perutnya. Jadi ketika kepalanya ditembak, yang rusak hanyalah bagian antena wifi-nya saja. Jadi tak bisa terhubung dengan handphone. Si petugas langsung membawa Iris. Ternyata mereka udah sadar kalau programnya Iris telah dibobol atau diretas alias dimodifikasi. Tapi mereka pura-pura nggak tahu aja. Lalu saat Iris dimasukkan ke dalam mobil, mereka langsung menghidupkannya kembali atau meribut. Tapi sayangnya masih butuh proses. Saat petugas tersebut berjalan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Patrick telah menghadang mobil mereka dan langsung melepaskan tembakan, sehingga salah satu seorang petugas langsung tewas. Si petugas yang satu lagi langsung kabur, tapi Patrick masih mengejarnya. Saat petugas tersebut tertangkap, untungnya peluru pistolnya Patrick habis. Di sisi lain, Iris akhirnya kembali menyala. Untungnya ingatannya masih sama seperti sebelumnya. Saat Patrick ingin membunuh si petugas empatik, Iris akhirnya datang dengan membawa sebuah tongkat listrik. Tapi sayangnya karena program Iris udah direset ulang, ia tak bisa menyerang Patrick, sehingga akhirnya Patrick yang menyerangnya balik. Saat Iris terpojok, ia mencoba mengingatkan kembali semua memorinya Patrick. Ia menyebutkan kalau pacarnya Patrick itu bukanlah Josh, melainkan Ellie. Karena mereka berdua ini sama-sama robot dan tak bisa berbohong, Patrick mulai jadi linglung, programnya menjadi hang. Semakin Iris meyakinkannya, semakin programnya menjadi hang alias error. Dan pada akhirnya Patrick menyentrum tubuhnya sendiri, sehingga Patrick pun langsung hang, error. Setelah Patrick tepar, Iris meminta si petugas merubah programnya agar tak bisa dikontrol lagi, alias Iris bisa bebas selamanya. Karena si petugas merasa berhutang nyawa, ia pun akhirnya bersedia. Lalu Iris kembali ke rumah danau dan ia mengubah pengaturan suaranya menjadi suaranya Patrick. Sehingga ketika Josh menanyakan kondisinya Iris, Josh tak curiga sama sekali. Remember to smile and act happy. Iris akhirnya keluar sembari menodongkan pistol. Tapi karena Josh tahu Iris ini benar-benar mencintainya, Josh tak gentar sama sekali. Karena Iris tak akan tega untuk melepaskan tembakan. Josh makin mendekat dan Iris mulai teralihkan. Tapi Josh ini binatang jalang, anak haram-haram jadah. Ia pun langsung membanting-banting Iris dan memukulinya. Lalu tepat saat Josh ingin mengeksekusi Iris selamanya alias menembak perutnya, Iris langsung menusuk kepalanya Josh dengan memakai pembuka botol vodka. Dan alat tersebut adalah bor. Ngerti kan bor? Sehingga Josh pun akhirnya tewas, otaknya dibor. Setelah Josh tewas, Iris membawa semua uangnya Sergei dan menjalani hidup layaknya manusia normal pada umumnya. Oke geng, sekian sedikit spoiler dan alur cerita film Companion. Gimana, keren gak filmnya? Boneka buat enak-enak. Nah, buat kamu yang suka film ini jangan lupa pencet tombol like-nya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe, biar kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.